doa terlebih dahulu. Surah Al-Fatihah dipimpin doa. Ayo, siapa kelasnya? Silakan. Ini doanya. Ahmad Fadil Aladdin. Masuk ya. Oke, kemarin kita telah membahas sedikit tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Sekarang kita lanjutkan sejarah dinasti Abbasiyah dari masa kejayaan hingga runtuhnya. Kalian bisa buka di LKS bab 3. Kalian sudah pernah tahu tentang Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah? Belum. Singkat cerita, setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Islam kemudian dipegang oleh para sahabat Nabi. Masa kepemimpinan sahabat Nabi ini biasa disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin disebut dengan khalifah. Para khalifah ini terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah kepemimpinan para khalifah ini berakhir, kekhalifahan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Masa ini sering disebut juga sebagai khalifah pertama setelah Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhalifahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua periode. Periode pertama terjadi di Damaskus dan periode kedua di Andalusia, Spanyol. Jadi Islam itu nyebar itu pertamanya itu dari Damaskus dan Spanyol. Bukan sebenarnya dari Arab, kemudian dia menyebar ke negara-negara tetangganya gitu. Setelah kekhalifahan Bani Umayyah berakhir, kemudian dilanjutkan oleh dinasti atau Bani Abbasiyah. Dinasti yang satu ini memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, budaya dan pemerintahan dalam dunia Islam. Kemudian kita akan melanjutkan di buku LKS. Kebangkitan Daulah Abbasiyah berawal dari adanya perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa Umayyah, kepemimpinan sangat menekankan budaya Arab, Arabisasi, kaum Mawali atau Ajam non-Arab jarang dilibatkan dalam pemerintahan. Mereka bahkan dikenakan pajak tambahan dan para mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, tetap diwajibkan membayar jizyah. Selain itu, kelompok Syiah dan Khawarij juga tidak diberi peran dalam pemerintahan. Jadi terjadi pro kontra antara kaum kelompok Syiah dengan Khawarij itu juga yaitu pro kontra. Jadi gugur daulah sebelumnya dan terbentuklah oleh Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini adalah kekhalifahan Islam kedua setelah Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan ketiga setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Jadi nggak cuma Indonesia saja yang punya sejarah, tapi Islam juga itu mempunyai sejarah yang
sangat panjang untuk datang ke Indonesia. Dinasti ini menggantikan dinasti Umayyah, dinasti yang telah gugur sebelumnya, sebelum dibentuknya dinasti Abbasiyah sebagai penguasa kekhalifahan Islam. Dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan yang didirikan dari keluarga Bani Abbas, keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dibilang mereka itu masih termasuk keluarga Nabi. Jadi pendirinya Bani Abbasiyah itu adalah masih dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah mendirikan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas Asy'amah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah setelah munculnya kekuasaan dinasti Umayyah. Pendirian dinasti ini bukan cuma soal politik, tapi juga membawa angin perubahan besar dalam kehidupan umat Islam, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dinasti Abbasiyah berlangsung hingga 656 tahun atau 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Terdapat 3 faktor penting yang menyebabkan berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama, karena Bani Abbas merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, apalagi Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi Bani Abbasiyah ini nggak terima kalau misalkan Bani Umayyah itu memerintah di daerah tersebut, karena dia merasa Bani Abbasiyah ini adalah merupakan yang masih keturunan dari Nabi Muhammad yang berhak memerintah atau menyebarkan agama Islam di daerah tersebut, karena masih ada ikatan darah dengan Nabi Muhammad, karena dia yakin bahwasanya aku itu keturunan Nabi, aku berhak memimpin daerah ini seperti itu. Karena sistem pemerintahan dinasti Umayyah semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Jadi istilahnya dinasti Umayyah itu gugur, istilahnya itu pemerintahannya itu udah berkurang. Dia penyebaran agama Islamnya juga berkurang, dan dia itu pengajarannya itu menyimpang dari agama Islam seperti itu. Karena Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Jadi semenjak tentunya Bani Umayyah itu tuh mereka itu tidak langsung lepas gitu dari tidak langsung menerima Bani Abbasiyah itu berdiri. Dia ikut bergabung dengan pemerintahan Bani Abbasiyah, kaum Bani Umayyah itu, yaitu memberontak kaum Abbasiyah. Misalkan ada sebuah kerajaan milik dinasti Abbasiyah. Kemudian isinya menteri-menterinya itu dari Bani Umayyah gitu. Nah, menteri-menteri itu memberontak kepada rajanya agar kerajaannya itu bisa dihancurkan seperti itu. Dia memberontak, dia nggak terima kalau misalkan Bani Abbasiyah ini berdiri. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, dan Muhammad bin Ali. Mereka berhasil membangun jaringan oposisi yang cukup luas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya pertemuan Karbala, dinasti dari Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Fahtobah, berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan gubernur dinasti Umayyah yang bernama Yazid. Dinasti Abbasiyah berhasil menguasai Kufah. Jadi setelah berdirinya dinasti Abbasiyah, dia itu melakukan perang dengan dinasti Umayyah. Pemimpin dinasti Umayyah itu yang namanya Yazid gitu. Yang memimpin dinasti Abbasiyah itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib gitu. Nah, kemudian terjadi perang dan Abbasiyah menang. Kaum Bani Abbasiyah menang dan berhasil menguasai kota Kufah. Pada tahun 794 Masehi, Abu Ayyub dari Bani Abbasiyah berhasil melancarkan usaha terakhirnya
untuk memulihkan pemerintahan dinasti Umayyah. Ia mengerahkan sekitar 120.000 pasukan menuju Hulu dan Besar, sehingga pertempuran ini dikenal dengan perang Azov. Ada yang pernah dengar perang Azov? Belum. Nanti kita cari tahu bareng-bareng. Akhirnya dinasti Umayyah benar-benar sudah dikalahkan. Damaskus pun jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Kemudian Abbas Asy'ari diangkat sebagai khalifah di Mesir Kufah pada tahun 750 Masehi. Setelah menang, mereka memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad karena letaknya strategis dan lebih dekat dengan pusat peradaban waktu itu. Nah, itu saja materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Dari pojok sebelah sana ada yang mau ditanyakan? Coba belakang. Sampingnya, sana yang berjawab ada yang mau ditanyakan? Yang pojok? Oh, nggak ada yang tanya sih? Tanya-tanya. Yuk, tanya. Kalau gitu ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Ada? Jadi akan saya simpulkan sedikit bahwasanya Bani Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi, yang didukung oleh beberapa kelompok masyarakat, memiliki legitimasi kuat dari nasab, yaitu nasabnya Nabi Muhammad SAW, berperan besar dalam kemajuan peradaban Islam. Gitu. Jadi setiap peradaban itu ada masanya, setiap masa itu pasti ada kemajuan dalam masa tersebut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu cukup, tidak ada yang bertanya, cukup dari kita pertemuan kita kali ini. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.